يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Amma ba'd. Bapak Ibu mukminin mukminat saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas kesempatan silaturahim ini. Alhamdulillah di kesempatan penuh barokah ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan berbagai keberkahan. Ada keberkahan beribadah salat subuh berjamaah. Ada keberkahan rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Ada keberkahan dalam kebersamaan persaudaraan yang indah. Ada keberkahan pagi hari sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Ini keberkahan yang berlapis-lapis. Itulah mengapa orang-orang beriman mesti menjaga suasana seperti ini, salat subuh di masjid berjamaah bersama keluarga besarnya. Dan pagi yang diawali dengan keberkahan, berharap bahwa sepanjang harinya penuh keberkahan. Tentu bagi yang datang ke masjid dengan niat karena Allah. Karena dulu zaman Nabi pun orang munafik juga sholat di belakang shaf Nabi itu Pak. Makanya ikhlaskan niat karena Allah, datang ke masjid karena Allah, itu dapat berkah hidupnya untuk dan keluarganya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang disampaikan ke saya pagi hari ini adalah tentang inspirasi pelajaran dari surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66 yang ada dalam juz ke akhir dari juz 28. Hadirin dirahmati Allah, ini temanya sebenarnya banyak tema, tapi poin terbesarnya di At-Tahrim adalah tema keluarga. Sebelum saya masuk ke surat At-Tahrim, hadirin dirahmati Allah, seringkali kita karena ini mungkin materi yang jarang kita dapat, sehingga kita berkeluarga tanpa panduan wahyu. Apalagi tidak ada sekolah menjadi suami, tidak ada sekolah menjadi istri, tidak ada sekolah menjadi ayah, tidak ada sekolah menjadi ibu, tidak ada sekolah menjadi kakek dan nenek. Padahal semua itu ada panduannya, baik di Quran, di hadis Nabi, di contoh generasi salafus soleh dulu, itu semua ada contohnya. Akhirnya sekarang kita berumah tangga itu nebak-nebak Pak, ngarang. Jadi kira-kira begini, kayaknya dulu Bapak Ibu saya didik saya begini, maka saya didik anak saya dengan cara begini. Ini bahaya karena hadirin, kita ini makan minum saja hati-hati, bukan? Kan kita tidak mau makan babi, kita nggak mau, gitu kan? Minum khamar kita juga tidak mau. Makan minum itu urusannya cuma urusan perut kita, urusan badan kita supaya segar sehat. Cuma itu urusannya. Yang segitu saja kita sangat hati-hati halal haramnya. Masa iya kita mendidik keluarga yang hasilnya bukan cuma fisik Pak, hasilnya itu generasi ini. Kan dari keluarga lahir anak-anak Pak. Anak-anak itulah calon orang-orang hebat di kemudian hari. Makan minum saja kita minta panduan Quran. Quran bilang babi tidak boleh, kita enggak makan. Khamr enggak boleh, kita enggak minum. Untuk urusan keluarga kita jarang bertanya pada ayat. Jarang bertanya pada Quran bagaimana Allah dan Rasulnya mengajari cara berkeluarga. Bagaimana Rasul Muhammad mencontohkan sebagai seorang suami, ya ayah, ya kakek. Padahal dalam Quran bertebaran. Saya berikan satu contoh sebelum masuk At-Tahrim sekali. Saya berikan contoh. Kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kisah terkenal, kita sering mendengarnya.
Tapi yang membahas Ibrahim sebagai ayah banyak atau enggak, Pak? Yang dipotret Ibrahim sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai apa, kisah Ibrahim yang sering dengar apa, Pak? Yang menghancurkan patung, yang apalagi? Yang dibakar, semua benar. Semua benar, dan Quran semua bicara hal itu. Tapi masalahnya Quran juga menyampaikan, sampai Quran mengatakan millata abikum. Abikum. Ini ajaran ayah kalian, Ibrahim. Allah sendiri menyebut sebagai Ibrahim itu ayah kalian. Ada keayahan, tema keayahan di diri Ibrahim. Jadi zikir pagi sore kita juga ada itu. Wa ala millati abina Ibrahim. Di atas ajaran ayah kita Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim di Quran juga dipotret beliau dengan anaknya? Begitu bukan? Lagi ngapain, Pak? Ibrahim dengan anaknya lagi ngapain? Lagi? Bangun Ka'bah, Ustaz. Asal lihat, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah itu, meninggikan bangunan Ka'bah yang dibantu oleh Ismail. Sudah dapat ayat segitu pun, fokus kita bangun Ka'bahnya, Pak. Bukan fokus kebersamaan ayah dan anak dalam ketaatan. Jadi lihat gitu, tema keluarga itu di Quran besar sekali, sangat amat besar, tapi sangat jarang dibahas. Bukankah tentang tema Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan kabar gembira di usianya, menjelang 100 usianya saat itu, Pak, belum punya anak, terus dapat kabar gembira bahwa dia akan dianugerahi anak. Bukankah luar biasa pelajarannya? Ibrahim yang lama menanti karena tidak kunjung punya keturunan. Pelajaran mahal. Contoh lain Nabi Musa alaihissalam. Kalau bicara Nabi Musa yang sering didengar apa, Pak? Firaun. Benar. Kan Nabi Musa alaihissalam itu dengan Firaun itu kisah yang paling banyak disebut dalam Quran. Jadi kisah orang terdahulu yang paling banyak disebut adalah Musa alaihissalam dan Firaun. Karena memang Nabi Muhammad diminta untuk belajar banyak pada Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad belajar sangat banyak pada Nabi Musa. Waktu Nabi Muhammad disakiti di Ji'rana itu tempat antara Taif dan Mekah. Saat Nabi membagi ghanimah perang Hawazin dan Taif, Nabi disakiti oleh sebuah kalimat, karena ada kalimat yang menuduh Nabi bahwa Nabi tidak adil. Jawaban Nabi sederhana. Kata Nabi, laqad udhiya Musa bi aktsara min dzalika fasabar. Dulu Musa lebih disakiti dari ini. Pernah disakiti Musa lebih sakit dari ini, tapi Musa sabar. Jadi Nabi Muhammad itu banyak belajar pada Nabi Musa. Dan subhanallah, hadirin, dulu zaman Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi itu, di zaman Rasul, orang Yahudi itu masyarakat pinggiran yang tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi Anda boleh lihat hari ini, seakan pembicaraan tentang Nabi Musa alaihissalam dan masyarakatnya menjadi sebuah kajian yang sangat hangat hari ini. Nabi Musa banyak dipotret tentang Firaun. Tapi tahukah kita, Nabi Musa juga Allah potret tentang keluarganya. Tentang apanya, Pak? Nabi Musa dipotret tentang keluarga di Quran. Tentang apanya? Ini bukti, maksud saya, membuktikan bahwa bagaimana ceritanya makanan yang cuma urusannya fisik saja kita cari dari Quran. Tapi urusan yang jauh lebih penting dari makanan, yaitu menghasilkan generasi masa depan ini, tapi belum kita tanya dari Quran. Itu maksud saya. Ini sentuhan awal saja.
Subhanallah, pelajaran mahal sekali tentang Musa alaihissalam sejak dia bayi. Bukan begitu? Quran menuturkan bagaimana ibunya sampai Allah bimbing untuk melarung di sungai Nil itu. Itu kata per kata dalam ayat tentang hal itu memiliki pelajaran yang sangat istimewa. Sangat istimewa pelajaran itu. Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Seorang ibu, kan ibunya Nabi Musa ketakutan kan? Ketakutan karena ini kalau Musa bayi ketahuan bahwa dia sudah lahir pasti dibunuh. Karena keputusan paling aneh di sebuah negeri saat itu adalah bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus mati. Itu keputusan Firaun. Maka ibunya khawatir tentang bayinya yang pasti mati. Ini kalau ketahuan saja mesti mati. Padahal negara terus mengintai siapapun yang hamil. Dicatat itu, Pak. Siapapun yang hamil nanti akan ditunggu lahirnya laki atau perempuan. Baik, pertanyaan saya, kalau seorang ibu sedang khawatir terhadap bayinya, itu bayinya dipeluk erat atau dilepas? Sepakat kita kan? Bayinya dipeluk erat, Pak. Begitu khawatirnya, bukan begitu? Tapi apa perintah Allah pada ibunya Nabi Musa? Disuruh dilepas. Ibu sedang khawatir, bayi malah disuruh lepas, Pak. Sudah begitu semua tahu sungai Nil ini mengalir dan akan melewati istana Firaun. Anda bisa lihat itu. Lihat bagaimana pelajaran mahal buat keluarga, Pak. Kadang-kadang yang Allah putuskan itu kadang tidak cocok dengan perasaan kita, bukan begitu? Tapi ikuti Allah saja. Apakah Musa mati? Oh enggak, Musa yang malah menjatuhkan Firaun itu nanti, betul? Makanya ikuti Allah, walau kadang bertentangan dengan perasaan kita. Jadi subhanallah, ibunya Nabi Musa begitu khawatirnya. Bahkan dalam kisah itu ibunya Nabi Musa berkata, wa qalat li ukhtihi qussi. Ibunya Nabi Musa berkata pada saudarinya Musa, kakak perempuannya Nabi Musa. Qussi itu ikuti adikmu nah. Begitu dilarung ikuti adikmu. Lihat, Pak, ibunya berkata, ini tentang ciri anak soleh dan soleha, Pak. Sekecap kata, satu kata, kusih artinya ikuti adikmu, ikuti dia. Apa kakaknya kemudian diem aja nggak bergerak gitu? Sekali perintah jalan, Pak. Pernah jumpai anak dipanggil sudah 5 kali nggak datang? Hah? Ada juga di situ. Subhanallah. Gimana didiknya itu, Pak? Makanya belajar sama ini ibunya Nabi Musa. Loh, ada pelajarannya, Pak. Ini cuma karena waktu saya nggak cukup saja, karena bukan itu tema kita. Tema kita saya cuma ingin mengasih muqaddimah, Pak. Kan tema kita tahrim katanya. Jadi lihat itu. Cuma sekali kata, qusih, ikuti dia. Keluar tuh dia dari rumahnya. Enggak pakai 2 kali, enggak pakai 3 kali perintah. Lebih dari itu, ini anak cerdas. Nah, ini enak nih punya anak solehah cerdas pula. Kan enak orang tua. Bagaimana cerdasnya? Ini satu kata ini, Pak. Padahal itu anak kakaknya itu belum dewasa sekali. Cuma satu kata, tidak ada panduan detailnya, tetapi dia bisa menerjemahkan dengan detail. Kan cuma satu kata. Tapi apa yang dilakukan? Begitu dia keluar, dia bukan ngikutin gitu adik, bukan, Pak. Karena kalau dia ngikuti begitu, nanti ada petugas negara yang curiga, nih ada apa? Ada kotak mengapung di atas air. Kemudian yang ngikuti seorang perempuan dari masyarakat Bani Israel, kalau mencurigakan diambil, kemudian ketahuan bayi laki-laki, ini pasti saudaramu, Bani Israel juga pasti dibunuh. Berarti dia harus mengikuti, tapi
tidak boleh ketahuan bahwa dia sedang mengikuti. Lihat anak cerdas, man. Diikuti, man. Terus diikuti gitu, tanpa harus ketahuan bahwa dia sedang mengikuti kotak yang mengapung di atas air itu. Begitu diambil, begitu melewati istana, karena istana di pinggir sungai Nil, begitu diambil, sudah sekarang adiknya sudah masuk di dalam istana. Nggak tahu nasibnya, status tidak jelas itu bayi. Dia tungguin, Pak, kan tugasnya ngikuti, kan belum selesai tugasnya. Ini nasib adiknya kayak apa di istana? Nanti lihat cuma satu kata, tapi dia bisa terjemahkan panjang lebar. Begitu ada pengumuman dari istana, karena bayi sudah beberapa saat tidak menyusu, maka nangis dan diumumkan bahwa siapa yang bisa menyusui punya ASI maka diminta untuk datang ke istana, tentu akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Maka ternyata Allah berfirman wa harramna 'alaihil maradhi'. Allah halangi semua ibu yang menyusui, itu Allah halangi sehingga tidak cocok buat Musa. Allah punya rencana, makanya ikuti Allah lah. Allah tuh punya rencana lebih baik dari kita. Sehingga bayi itu tetap nangis, Pak. Tetap nangis. Lihat anak perempuan cerdas ini, kakaknya Musa yang solehah ini. Dia datang ke istana menghadap. Dia bukan ngomong, ini anaknya ibu saya, enggak begitu ngomongnya, Pak. Itu mah bodoh namanya kalau gitu. Itu pasti dibunuh. Apa kalimatnya? Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu. Maukah kalian aku tunjukkan satu keluarga yang mereka bisa merawat bayi ini? Tentu istana bilang, oh boleh bawa ke sini, ibumu ya. Datang ibu Musa ke istana, menyusui itu bayi, dia mau ibunya, Pak. Istana tidak tahu, sampai detik itu istana tidak tahu. Saya cuma ingin motret bahwa satu kecap kata langsung dijalankan, dan satu kata itu bisa diterjemahkan dengan sangat baik oleh anak ini. Enak kan punya anak gitu, Pak. Itu Quran itu bicara itu tentang Nabi Musa alaihissalam. Apa pernah ada yang tahu? Apa ada ibu-ibu hari ini yang nyusui anaknya di rumah digaji negara? Ada? Digaji gara-gara nyusui anaknya, ada di sini? Ini ibunya Musa alaihissalam. Gara-gara ngikuti perintah Allah. Itu, Pak, kalau perintah Allah. Karena Musa bolak-balik istana menyusui. Kemudian ibunya Musa bilang, saya tidak bisa bolak-balik begini terus. Karena saya punya anak. Itu Nabiullah Harun, yang juga masih kecil, jaraknya cuma setahun. Kalau Anda mau, kata ibunya, bagaimana kalau bayi ini saya bawa pulang? Saya bawa pulang ke rumah, saya susui di rumah. Kapanpun istana mau datang untuk bermain, untuk mengambilnya, silahkan. Kata ibunya Musa. Istana mengizinkan bayi dibawa pulang. Antum bayangkan, lihat. Antum lihat. Dibawa pulang ke rumah, disusui sebagai anaknya, itu bayi balik ke pangkuan ibunya digaji negara. Begitu loh kalau rencana Allah itu, makanya jangan ngeyelan kalau sama ayat itu kan. Baik, teman-teman, saya cuma memukadimai bahwa betapa pembahasan sebesar ini tentang tema keluarga itu, saya cuma ngasih contoh sedikit. Itu tidak terbahas oleh kita. Maka mari kita bahas. Berkeluarga masa nggak ada panduannya? Panduannya detail, sangat amat detail. Musa nikah di Quran ada atau tidak? Musa nikah. Nah, tadi kan Musa kecil, Pak. Ada. Musa nikah di Quran ada. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Proses nikahnya Nabi Musa alaihissalam. Mau saya ceritain sedikit atau enggak usah? Kita langsung masuk at-tahrim aja. Nah, sedikit ya. Sedikit nih, Pak. Kisah perkenalan Musa dengan istrinya itu kisah pertemuan di padang pasir, Pak. Musa yang lagi ketakutan karena dikejar-kejar oleh dicari-cari oleh tentara Firaun. Ini belum yang lari ke Laut Merah, belum. Ini yang memang dia dikejar karena Musa memukul masyarakat, satu orang Kipti yang mati langsung dia. Lari,
dari Mesir sampai ke negeri Madian. Makanya dalam tafsir para ahli ilmu berbeda pendapat apakah itu zaman Nabi Syuaib, karena negeri Madian, Nabi Syuaib negeri Madian. Sampai negeri Madian dilihat banyak penggembala lagi gembala dombanya, mereka lagi memberi minum dombanya. Para penggembala dengan dombanya masing-masing, ada sumur mereka ngambil air gantian. Musa yang sebenarnya sedang ketakutan lari itu duduk di bawah sebuah pohon, kemudian nyender, kemudian ngelihat ada pemandangan janggal. Karena di antara semua penggembala laki-laki ada 2 perempuan yang menjauh dari para penggembala laki-laki. Ternyata 2 perempuan itu juga menggembalakan kambing-kambing mereka, dan nanti oleh Quran dikasih alasan mengapa perempuan ini mengerjakan pekerjaan laki-laki. Karena penggembalaan itu pekerjaan laki-laki, Pak. Maksudnya pekerjaan laki adalah karena pekerjaan itu berat. Secara fisik dia berat. Ternyata nanti Quran memberikan alasan bahwa ayahnya kedua putri ini sudah tua. Singkat kata dibantu, begitu penggembala sudah pergi semua, oleh Musa dibantu. Sumur itu ditutup pakai batu, Pak. Batu itu baru bisa diangkat oleh sekian laki-laki. Ya perempuan gimana ngangkatnya itu? Maka Musa yang angkat batu itu sendirian, kemudian dipindahkan, baru diambilkan airnya, dibantu. Sudah selesai, perempuan terima kasih, dia pergi, 2 orang. Musa duduk di bawah sebuah pohon itu, kemudian berdoa pada Allah, ya Allah saya memerlukan bantuanmu. Karena Musa ketakutan. Gitu. Gak lama datang lagi itu salah satu putri, tadi berdua sekarang datang sendirian. Waja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah satu dari wanita itu datang ke Musa dalam keadaan malu. Ini juga ciri anak yang hebat, Pak. Perempuan itu Allah kasih garis tebal, kata istihya. Istihya itu punya rasa malu. Perempuan pecicilan. Istihya, dan tafsir menggambarkan begitu detailnya apa yang dimaksud dengan malu di situ. Buka tafsirnya, ngaji tafsir, harus ngaji tafsir. Singkat kata kemudian si perempuan ini mengatakan, saya hanya menyampaikan pesan ayah, bahwa ayah saya meminta agar Anda datang untuk ayah memberikan balasan atas kebaikan Anda tadi. Musa jalan, Pak. Musa jalan. Ada yang menarik, intinya begitu sampai di sana ternyata oleh bapaknya bukan hanya diberikan perlindungan, sudah nggak perlu takut lagi, di sini kamu aman, diberikan makan minum, bahkan ditawari salah satu dari gadis itu. Nah, itu. Yang menarik adalah satu dari 2 wanita itu bicara pada ayahnya, sebelumnya sudah ngomong ke ayahnya. Inna khaira man istajartal qawiyyal amin. Kan ayahnya itu berencana menjadikan Musa ini, tadinya rencana awalnya adalah sudah kamu kerja saja sama saya. Nanti menggembalakan kambing menggantikan putri-putri saya. Ini sebelum tawaran nikah. Anak salah satu putri itu dia bilang, kalau ayah betul mau menjadikan anak muda ini sebagai pekerja di kita, sesungguhnya orang yang akan ayah sewa itu punya 2 sifat, al-qawi, al-amin. Inna khaira man istajartal qawi, al-amin. Qawi artinya kuat, al-amin artinya amanah. Baru tadi kok bisa menilai? Kok dia bisa nilai bahwa ini anak muda ini kuat, amanah? Gitu loh, Pak. Jadi punya anak itu yang pinter. Jadi bohong kalau orang bilang saya perlu kenal Pak makanya saya pacaran. Belajar sama putri solehah ini, baru kenal tadi pagi, Pak. Siang hari langsung bilang ke bapaknya, ini anak muda ini kuat lagi amanah. Coba itu ilmu apa itu, Pak? Ya kan? Anda tahu sebabnya? Kuatnya secara fisik karena Musa ngangkat batu. Itu sudah terbukti, wong itu batu biasa diangkat berapa orang laki-laki. Amanahnya di mana? Tahu amanah di mana, Pak?
Ini laki-laki amanah, ini berat. Kalau kuat doang kelihatan fisik gampang, Pak. Ya kan? Kelihatan fisik. Tapi kalau amanah, gimana menilainya? Gimana, Ustaz? Waktu di perjalanan itu kan perempuan datang sendiri. Tadi kan berdua. Lah sekarang sendiri, Pak. Sendiri. Hanya ada sepasang muda dan mudi. Oke. Yang satu Musa yang masih muda, yang satu perempuan yang masih muda. Begitu mereka jalan, kan tadi dia bilang, perempuan itu bilang, ayah saya, inna abi yad'uk. Ayah manggil Anda. Untuk ayah memberikan balasan. Ya sudah, kata Musa, jalan. Dalam tafsir disebutkan, Pak. Itu perempuan kan yang tahu jalan ke rumahnya. Dia jalan di depan, perempuan di belakangnya. Musa di belakangnya. Lama-lama Musa nggak tahan, Pak. Anak muda kan. Namanya angin padang pasir kan antum tahu, ya kan. Di depannya ada gadis, ya. Di belakangnya ada lelaki, angin tiup kanan, tiup kiri, lama-lama. Ini angin padang pasir nakal juga lama-lama. Oke. Musa bilang, "Dek, mundur ke belakang. Saya duluan." Kan tapi aneh, emang tahu rumahnya, kan nggak tahu rumahnya. Kata Musa, gampang. Saya akan jalan terus lurus. Kalau saya harus belok kanan, lempar kerikil ke kanan. Kalau saya harus belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Kalau lurus jangan dilempar. Kan jalan lurus, ya kan? Di depannya ada Musa. Kanan dan kiri. Tuh lihat. Wanita itu mudah menyimpulkan bahwa ini laki-laki amanah, Pak. Berdua. Gak ada yang lain. Berdua di padang pasir, sepi padang pasir. Ya kan? Begitu, Pak. Itu yang cocok jadi mantu. Yang begitu Pak cocok jadi mantu. Wah, anak dibawa kemana-mana diambil jadi mantu. Itu gak cocok, Pak. Makanya kan tadi saya bilang, belajarlah dari Quran, panduan apa saja tentang berkeluarga ada. Oke, cukup ya mukadimahnya. Hadirin dirahmati Allah, saudaraku.